Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kami di Nobar Novia dan Jabar. Oke, di video kita ini yang kedua ya. Jadi kita akan membahas tentang ta'aruf. Ya. Jadi aku dulu apa kamu dulu nih? Kamu dulu, silakan. Jadi sesuai dengan janji aku kemarin, bahwa kemarin sudah sempat aku bahas sedikit tentang ta'aruf itu apa sih, dan kelanjutannya itu adalah di video ini. Jadi sebelum kita bahas ta'aruf, kita ulang lagi nih, ta'aruf itu sebenarnya apa sih, Mas? Kalau ta'aruf sepengetahuan aku ya, itu proses untuk mengenal ya, dari kata-kata arif ya, mengetahui. Jadi ta'aruf itu adalah suatu proses untuk berkenalan. Ya, jadi ya tak kenal maka ta'aruf. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, ya kita tak kenal maka ta'aruf gitu. Nggak tak kenal maka kenalan. Ya kenalan gitu. Jadi di video kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan dalam ta'aruf ya. Jadi yang pertama apa? Tukeran CV. Ya. Nah, sebelum tukeran CV juga kita harus cari perantara dulu nih. Iya benar. Buat menukar CV-nya, jangan sampai salah. Nah, siapa kira-kira yang jadi perantara? Kalau bisa sih orang terdekat yang udah menikah. Oke, jadi perantara ini biasanya perempuan ya, yang ada perantara ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki, jadi lebih menjaga gitu ya. Kalau laki-laki mungkin bisa ibunya, adik perempuan, kakak perempuan ya, yang mahramnya lah bahasanya. Tapi kalau yang di sisi perempuan itu bebas, boleh kakak laki-laki, kakak adik laki-laki ya kan, bapaknya gitu. Itu boleh. Yang penting ada perantara. Jadi kenapa ada perantara? Ya supaya supaya menjaga gitu, supaya tidak berkontak langsung. Ya, jadi tidak ada yang namanya dalam arti berkholwat ya, berdua-duaan. Iya, jadi betul. benar-benar menjaga gitu. Terus ada juga nih yang masuk ke DM aku, kalau misalkan ada perantara, nanti bisa jadi perantaranya lagi yang suka. Itu gimana cara mengatasinya gitu? Ya akhirnya kita punya niat ya, yang namanya niat harus dipelihara. Kalau niatnya nikah sama si A ya kan, terus tiba-tiba A punya perantara, ya kita harus tetap niatnya nikah sama A, jangan sampai melenceng niatnya. Makanya tadi dibilang kalau bisa yang udah nikah. Iya, gitu. yang udah nikah, misal yang istrinya perantarain yang perempuannya, yang suaminya perantarain untuk laki-lakinya. Itu Jadi bisa. ketika dikomunikasikan, ya dia dikomunikasikan dulu oleh suami istri tersebut, baru ke si calon. Ya itu untuk perantara ya. Jadi terus kalau nggak ada perantara gimana? Ya Langsung datengin bapaknya. ya itu dia, keberanian ya kan, yang penting berani. Ya kan, punya niat nikah, kalau nggak berani ya itu kan salah satu syaratnya, punya nyali. Kalau nggak ada nyali ya nggak nikah gitu. Oke, untuk perantara tadi udah jelas kan ya. Langsung lanjut ke tukeran CV. Sebelumnya tukeran CV itu sebenarnya wajib gak sih dalam ta'aruf itu? Sebenarnya ya zaman dulu, kalau kita lihat zaman sahabat nggak ada ya tuker CV ya. Iya kan ya. Zaman dulu lah, ulama-ulama klasik nggak ada gitu. Tapi ya sekarang zaman sudah maju ya, akan lebih baik kita punya CV, kita punya background, biar proses ta'aruf ini lebih lancar gitu. Untuk memudahkan lah intinya. Ya memudahkan gitu. Jadi ya jatuhnya kalau bahasa sunnah kali ya, ya disarankan gitu untuk memudahkan proses ta'aruf ini gitu. Kalau nggak ada CV ya mau tahu dari mana, nanya-nanya, kepo ya nggak apa-apa, tapi terserah gitu loh. Cuman ini hanya memudahkan gitu. Nah, terus bedanya CV ta'aruf sama CV yang lain-lain, kan ada CV kerja, CV ta'aruf, itu apa sih? Kalau CV kerja itu ya mau kerja, kalau CV ta'aruf mau nikah. Kan ada bedanya gitu format-formatnya. Oh, format-format. Ya, di sini sekarang zamannya udah maju ya, teknologi ya, tinggal cari di Google banyak dah. Kalau aku sih dapet di Google. Jadi bisa minta sama teman ya kan, format ya kan, bisa minta sama ustadz ya kan, guru ngaji ya kan, ya macam-macam akhirnya ya kan. Di internet pun banyak banget nih kan, aku dapetnya dari internet gitu loh, dan itu aku rasa cukup gitu. Cuman data
terus foto. Nah, kenapa foto? Ya karena mau tahu orang yang mana. Kalau nggak ada fotonya, ini siapa? Ya kan, banyak yang namanya sama, ya kan, kayak gitu-gitu. Nah, jadi begitu. Jadi banyak sumber yang kalian bisa cari. Ya. Tapi kalau aku sendiri ya, bedanya CV ta'aruf sama CV kerja itu lebih, ta'aruf tuh lebih apa ya, lebih ke visi misi untuk ke depan pernikahan seperti apa. Iya. Karena di CV kerja tuh nggak ada gitu-gitu Benar. ya sih. Terus kriteria si calon itu seperti apa, yang kita mau kayak gimana, untuk ke depannya kita nikah mau seperti apa. Ya mungkin lebih tepatnya kayak apa? Kalau aku nambahin aja, kalau CV CV kerja itu kita bagaimana mempromosikan diri untuk bekerja kan? Maksudnya dalam artian kayak apa sih keunggulan kita gitu-gitu segala macam. Tapi kalau CV ta'aruf apa keunggulan kita, ya kan? Terus apa yang kita visikan, apa yang kita cita-citakan ke depannya dengan pasangan gitu loh. Kita punya visi dan misi gitu loh. Itulah yang mungkin membedakan ya, visi dan misi benar. Ya, jadi itu akan menguatkan insya Allah di kehidupan berumah tangga gitu. Ya, satu lagi buat CV itu apa adanya ya, jangan dibagus-bagusin. Iya, benar, jangan bohong. Jangan Ya. dilebih-lebihin, jangan bohong. Karena ya itu jodoh itu cerminan kalian. Kalau misalkan Iya. kalian bohong, otomatis nanti kita nggak tahu ya, siapa tahu ya kalian akan dapet jodoh yang bohong juga gitu kan. Waduh. Pas lihat di CV-nya wow banget gitu, tapi setelah menikah wah gitu kan. Iya, langsung gimana, iya. terkejut, terheran-heran. Jadi ya kalian mau ibadah yang selamanya bahasanya ya. Ya, berikanlah yang terbaik gitu loh. Jujur gitu. Ya kan? Ya salah satu untuk pendewasaan diri juga jujur gitu. Dari awal sudah jujur. Ya apa ya? Kasih tahu semuanya gitu loh. Yang sekiranya agak sensitif bisa kalian tanya. Ya, setelah Tukeran CV. ya Makanya kan? di tukeran CV itu ada tahap selanjutnya Ya. gitu. Ya, itu apa sih tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya itu ketemuan. Ketemuan. Nah, Ya. di tukeran CV sekiranya kalian tidak srek sama si calon gitu, boleh untuk tidak lanjut. Iya, boleh bilang aja ke perantara Ya. atau siapa. Ya nggak cocok atau apa. Tapi ya dengan cara yang santun lah ya. Tapi kalau mau blak-blakan juga bukan blak-blakan, dalam artian ya langsung aja gitu. Iya sih, cuman kan namanya cewek. Namanya cewek ya nggak tahu, saya cowok. Itu udah baper ya. Kalau saran aku, mau srek atau enggak ya diutarakan aja gitu sama perantara, mau lanjut atau enggak gitu, daripada nanti di pertengahan apalagi ketika sudah mau khitbah dan mau nikah itu udah nggak srek gitu, tiba-tiba kayak nggak enak, nggak srek lah pokoknya ya. Diungkapin aja dari awal gitu, jangan sampai di akhirnya baru bilang nggak srek gitu. Iya. Intinya Jadi terus jangan lupa ketika ta'aruf ini ya kan udah ketemu segala macam, jangan lupa sholat istikharah. istiqoroh. Ya, karena istikharah itu ya Allah maha membolak-balikan hati ya kan. Siapapun itu maksudnya kondisi apapun bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Iya, yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Ya, wih keren banget. Oke, jadi setelah kita ketemuan tentunya dengan perantara ya. Iya, dengan Udah perantara, udah nanya-nanya yang sensitif. tukeran Ya. CV, ketemuan. Jadi tukeran CV, terus ketemuan, Nah, di kemudian ketemuannya ini bahas apa nih? Ketemuannya tuh ngapain? ketemuan ini bahas yang sekiranya sensitif atau mungkin lebih dalam. Oh, yang nggak ada di CV ya, yang ingin Iya. dia tanyakan. Misalnya yang biasanya ya yang ditanyain itu kayak gajinya berapa gitu. Serius. Pengalaman ya, Mas? Oh iya, pengalaman. Saya ditanyain soalnya ada yang nanyain waktu itu. Jadi Kenapa kalau aku waktu itu nanya gaji? Gaji itu penting karena kedepannya kalian itu akan menjalani berdua. Nah. Udah gitu tanggung jawab kalian ditambah lagi keluarga suami juga termasuk keluarga istri, keluarga Iya. istri juga termasuk keluarga suami gitu. Makanya kenapa pas ketemuan aku nanyain seputar gaji, ya nanti akan gimana kedepannya gitu. Iya. Dibagi porsinya tuh gimana? Jadi itu juga akan membentuk gambaran bagaimana nanti keuangannya ke depan gitu. Gajinya berapa? Oh, gaji saya ya jujur aja gitu. Bukan gaji sih, lebih tepatnya pemasukan ya. Iya, Ya, pemasukan. Terus punya tabungan berapa? Ya kan itu kan tabungan gitu loh. Ya jujur aja punya tabungan berapa, terus nanti mau gimana itu kan dari keuangannya
kayak gitu. Oh ya nih, di pembahasan seputar ketemuan ini juga masuk ke dalam pertanyaan DM aku nih Mas. Jadi ada yang nanya pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mesti kita ajukan di dalam ta'aruf itu? Nah, bagus, pertanyaannya bagus. Jadi yang pertama ya biasa ya pemasukan ya. Iya. Itu ya semua orang pasti pengen tahu lah. Kemudian yang kedua itu penyakit, riwayat penyakit. Ya, Sebenarnya penyakit itu tuh udah ada di CV nggak sih? ya boleh dicantumkan, boleh enggak. Iya. Ya. Jadi tergantung kalian CV-nya mau lengkap banget atau mau ya yang penting syarat aja, ya bebas. Sih inget aku sih waktu aku ada. Oh, kalau kamu ada ya? Ya kalau aku juga ada, tapi alhamdulillah aku nggak ada penyakit gitu. Iya paling mah. Gitu. Ya gitu kan, paling ya pernah sakit panas gitu. Nggak apa-apa, maksudnya barangkali kan punya penyakit ya calonnya gitu. Ya nggak apa-apa itu, karena kita pengen tahu, pengen ta'aruf, pengen kenalan. Iya, gitu. nanti kalau tiba-tiba pas nikah, mohon maaf nih ya, ayan-ayan atau apa kan jadi kayak parno sendiri gitu. Tapi kalau udah dibilangin, oh dia punya penyakit kayak gitu, udah wanti-wanti duluan gitu. Terus yang ketiga ini, kalau kata aku soal pekerjaan. Oh iya. Proporsi sebagai istri tuh gimana, boleh kerja atau enggak gitu. Suami juga gimana kerjanya, apakah istri sanggup untuk ditinggal-tinggal gitu kan. Ya. Oh ya benar. Jadi tentang pekerjaan mungkin sebagian di keluarga gitu ada yang nggak suka, kayak gue nggak suka jadi kerjanya ini, nggak suka jadi, ya bebas sih sebenarnya, kita yang jalanin itu yang pertama. Yang kedua disepakati aja kita berdua itu nyamannya gitu. Ya. Nyamannya mau kayak gimana ke depannya. Tapi bagusnya laki-laki yang kerja, perempuan di rumah. Bagusnya ya, maksudnya jadi full time ibu rumah tangga gitu bahasanya ya. Balik lagi kondisi sih Mas. Iya bagusnya sih. Iya. Nah, jadi sebenarnya ya balik lagi ke kondisinya. Soal pekerjaan, soal kondisi dan ini sih ya kesepakatan. Tergantung kesepakatan, bener. Ya, gitu. jadi ada orang yang fine aja ketika suaminya kerja di luar berminggu-minggu, nanti balik lagi cuman berapa minggu gitu. Kalau aku sih nggak mau. Nah, kalau si Novi kan nggak mau. Ya akhirnya kita sepakat ya kan. Ya kerjanya di Jakarta aja. Di Jakarta aja, rumahnya juga. Ya kita terus Di Jakarta juga ya, ngontrak ya. Dekat sama orang tua. Dekat sama orang tua itu sesuai kesepakatan akhirnya ya. Kalau memang kalian sepakat untuk kerja jauh-jauh ya monggo, itu kesepakatan kalian masing-masing gitu. Atau mau buka usaha bareng-bareng? Nah, bisa. Itu sesuai visi misi akhirnya. Iya. Dulu yang bikin aku srek banget gitu sama suami aku ya adalah ya visi misi kita tuh sama, ingin membangun usaha bersama gitu. Ya. Di samping ya kita sebagai bahasanya apa ya, pendakwah ya, maksudnya saling mengingatkan dalam hal kebaikan, ya kita juga pengen sebenarnya buka usaha bareng gitu. Itu sih yang bikin aku srek gitu, karena soleh atau seleha itu relatif ya, kita tuh nyamannya sama yang kayak gimana gitu. Ada yang sama dokter gitu kan, ada yang sama anak teknik gitu, atau apa gitu, atau sama-sama pengusaha. Itu balik lagi ke nyamanan kalian masing-masing itu seperti apa. Oke, adapun pertanyaan berikutnya yang sering ditanyain adalah persiapan pernikahan ya. Jadi kalian, terutama perempuan sih ya. Oh iya, patut ditanyakan ke laki-laki nih. Pertanyaan yang paling penting, beneran siap nikah atau enggak? Udah punya izin dari orang tuanya atau belum? Biasanya laki-laki itu apa ya, bilang ngajak nikah atau ngajak ta'arufan, atau bahkan udah proses di pertengahan, tiba-tiba kayak keluarga ternyata belum siap atau apa. Jadi ketika ketemuan pun dipertegas lagi gitu, apakah dari calon suami pun udah mendapatkan izin dari orang tua gitu, karena nanti kedepannya bakal sulit lagi kalau misalkan orang tua itu tidak mengizinkan. Oke, yang selanjutnya itu Dadah, yo. Oke, pertanyaan selanjutnya yang harus ditanyakan lagi adalah, bukan ditanyakan sih, harus didiskusikan adalah seputar persiapan pernikahan. Jadi dari laki-laki persiapannya seperti apa, ingin konsep yang seperti apa, dari perempuan pun juga siapnya gimana gitu. Ingin pernikahan yang seperti apa, mewahkah, sederhanakah, benar-benar syar'i kah gitu. Dalam artian ya ada pernikahan yang benar-benar syar'i itu
dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ya itu jatuhnya kesepakatan keluarga ya. Iya. Ya jadi akhirnya ada hal yang benar-benar harus kita persiapkan sebelum orang tua kita ketemuan. Iya, jadi satu frekuensi dulu lah. Ya, gitu. Satu supaya frekuensi dulu kita lah. komunikasinya enak sama orang tua nanti pas ketemuan gitu. Makanya didiskusikan di saat kita ketemuan itu. Iya. Ketemuan sama siapa? Ya tadi. Sama perantara juga. Perantara. Gitu, jangan berduaan atau chattingan berduaan juga. Oh, kamu di mana? Aku udah sampai posisi ini gitu juga. Itu bahasanya minimalisir lah ya. Itu pun kalau mendesak ya. Kalau di mana posisinya itu kalau benar-benar mendesak. Ya balik lagi harus pakai perantara. Harus pakai perantara bagusnya. Jadi akhirnya ketemu langsung tatap muka, langsung didampingi sama perantara, ya langsung ngobrol di situ. Oh ya, catatan lagi harus ngelihat gak sih? Oh ya, kalau di syariatnya sih ada bahasanya nazar ya. Kalau nazar itu ya boleh. Artinya Melihat supaya kalau bagi laki-laki untuk meyakinkan ya si wanita ini, wah this is the one gitu. Ya kan? Ada yang bilang kalau udah nazar tuh kayak pas udah ngeliat ngerasa klik gitu. Itu salah satu tanda ya. Kalau udah ngeklik tuh ya bahasa itulah fungsi nazar ya. Kalau apa ya? Trigger untuk apakah kita klik atau enggak gitu. Kalau klik ya insya Allah bisa dilanjutkan gitu. Kalau kalian pernah nonton film Ayat-Ayat Cinta gitu di saat dibuka cadarnya gitu. Sekarang buka cadarmu Aisyah. Calon suamimu berhak melihat wajah aslimu. Desir pasir di padang tandus, segersang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Ya itu salah satu nazar gitu, melihat si laki-laki melihat wajahnya. Oke, yang berikutnya adalah silaturahim. Ya, jadi silaturahim ini adalah yang tadi udah kita bilang ketika setelah ketemuan bertiga sama perantara langsung silaturahim sama orang tua. Kalau udah cocok ya, kalau udah sama-sama klik ya. Kalau misalkan di ketemuan pun kalian nggak ngerasa serak untuk lanjut, ya udah gitu. Nggak ada yang maksa dan ya udah gitu. Kalian juga nggak bakal nyusahin orang tua kan untuk datang-datang segala macem. Tapi kalau udah klik ya lanjut. Jadi misalnya orang tua laki-laki ke perempuan dulu, nanti orang tua perempuan ke rumah orang tua laki-laki gitu sih biasanya ya. Nah terus silaturahmi ini ya akhirnya untuk tahu bagaimana gambaran besar keluarga ya. Oh keluarganya seperti ini loh. Atau juga bisa jadi sebelum antara keluarga sama keluarga ada calonnya dulu datang ke calonnya. Jadi calon laki-lakinya dulu datang ke perempuan sendiri. Biasanya laki-laki dulu yang datang ke perempuan untuk memperkenalkan diri. Ya kan ke bapaknya, ke orang tuanya, ya kan ke ibunya. Khususnya ke bapaknya sih karena nyalinya di situ. Terus kemudian nanti pengalaman ya. Kalau nggak pengalaman nggak bisa cerita kayak gini dong. Apa nyasar-nyasar? Waduh. Nah di silaturahim keluarga ini biasanya apa sih yang dibahas? Ya nggak jauh-jauh dari apa yang kita omongin sebelumnya, yang kita udah persiapkan. Itu tinggal dilempengin aja. Jadi gini loh maunya gitu. Ya kan. Terus kita juga sebenarnya setelah kita ketemuan tadi ya sama perantara cuman beberapa itu sebelum sama orang tua itu udah bilang nanti abis ini kita lapor sama orang tua bahasanya ngobrol lagi hasilnya seperti ini loh Bu Pak ya kan. Nanti pas silaturahmi baru kita lempengin lagi. Oke. Oh ya, di silaturahim juga pun jika kita ingin ke tahap selanjutnya atau enggak itu bebas ya, enggak memaksa juga gitu. Jadi diutamakan untuk setiap prosesnya itu ya harus istiqoroh gitu. Kok kegok sih, biar pilihan kita tuh nggak salah gitu. Ya. Kemudian setelah silaturahim tahap serius nih, jika keluarga udah sama-sama setuju, udah sama-sama klik lah gitu. Tahap selanjutnya adalah hitbah ya.
Jadi hitbah ini ya kalau bahasa kita lamaran lah ya. Lamaran ya artinya bahasanya perempuannya udah di tag dan laki-lakinya itu udah serius banget. Boleh nggak sih kita itu langsung hitbah atau lamaran, nggak ada taruh-taruhan, jadi laki-laki itu langsung datang ke bapaknya langsung mau ngelamar anaknya gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ya dengan catatan yang kenalin diri dulu sebenarnya. Ya itu akhirnya walaupun pendek ya, tapi akhirnya ada tahap perkenalan di situ. Pak, saya Ulan mau melamar anak bapak. Saya gini ya. Walaupun obrolan cuma setengah jam, tapi langsung minta lamaran dan Jika bapaknya setuju ya udah. ya Gitu. udah iya. Mas bahasanya ya gimana? Bagus-bagus aja kali ya. Selagi itu tidak memberatkan salah satu pihak gitu, Ya. ya udah gitu. Terus hitbah ini akhirnya keluarga yang tadi cuman mungkin bapak ibu perwakilan ini sekarang udah apa Rombongan-rombongan. ya rombongan-rombongan. Kalau kalian lihat di postingan Sepupu. iya postingan-postingan ya di Instagram itu kan banyak banget ya. Itu ya akhirnya keluarga yang sedikit lebih besar dari yang tadi itu datang Datang ya itu adat lah ya. ya Adatnya. kebiasaan kita ya budaya kita yang salah satu yang baik gitu loh. Bawa bawaan seserahan Ya, antara bawa-bawa- laki-laki ke perempuan, dan nanti Ya. kalau udah mau balik perempuan ke laki-laki, itu balik lagi sih ke adat kalian masing-masing itu seperti Terus kalau adat aku ya, di aku itu kalau lamaran laki-laki itu nanti bawa buah, bawa kue, ya kan? Nanti perempuannya itu balikin juga. Ada balikin apa? Makanan mateng, makanan berat gitu. Jadi misalnya laki-lakinya bawa buah, ya kan, bawa parcel buah. Nah nanti pulangnya bawa lagi bawaannya. Terus ada juga nih kalau teman aku pun waktu itu pas khitbah ada juga yang udah bawa seserahan kayak nikah. Jadi pas nikah itu dia nggak ribet lagi gitu. Jadi balik lagi ke adat kalian masing-masing itu seperti apa. Jadi kalau bisa di pertemuan yang sebelumnya itu sebelum khitbah kalian rencanakan benar-benar ketika khitbah itu seperti apa, ketika nanti pas nikah tuh mau seperti apa, adatnya kayak gimana, itu benar-benar harus dikomunikasikan ya agar hari H itu tidak ada yang miss gitu. Ya, jadi ya tergantung persiapan kalian di obrolan-obrolan sebelumnya. Adat sih yang paling penting kalau menurut aku, karena Adat, itu tadi budaya bisa, kali ya. budaya ya. Budaya ya, apalagi kalau misalkan suami istrinya itu beda budayanya, misalkan aku dari orang Jawa, suami dari Batak gitu kan kayak Ya. Atau yang terkenal dengan apa? Kalau stereotip orang tua itu kayak Padang ya kan, dengan misalnya Padang lagi. atau lagi. apa. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya tergantung budaya ya. Balik lagi. Terus khitbah juga kalau bisa ya harus dirahasiakan nggak sih? Sunahnya itu memang harus diem-diem nggak sih? Ya, jadi- jangan digembor-gemborin gue khitbah, atau sekarang zaman sekarang tuh khitbah itu udah diposting-posting atau apa gitu. Ingat hitbah itu kalian nikah. kalian masih belum siapa-siapa ya. Belum mahram. Iya belum mahram. Jadi sudah bagusnya memang masih disembunyikan ya. Tahapan khitbah itu masih disembunyikan ya. Jadi temen-temen aku juga waktu itu ada sampai khitbahnya pun tetangganya nggak tahu. Iya. Jadi harus dirahasiakan gitu. Ya, Ya kalau minimal teman-teman deket lah ya. ya teman-teman dekat cukup tahu gitu loh akhirnya. Jangan sampai diunggah di sosmed gitu, karena untuk meminimalisir ya kita nggak tahu kedepannya akan terjadi seperti apa, kita nggak tahu besok masih hidup atau enggak gitu kan masih banyak yang mungkin kan tidak berjodoh gitu, makanya lebih baik disembunyikan saja. Ya, jadi setelah kalian khitbah ya kan. Nah, itu di proses khitbah itu laki-laki nih ya menyatakan bahwasannya ingin melamar gitu. Diterima nggak? Terima, ya, maksudnya kayak gitu-gitu. Nah, kalau udah diterima, biasanya kalau sebelum khitbah nih udah disiapin dulu tanggalnya. Iya, tanggalnya. Jadi nanti pas ketika khitbah tinggal diumumkan. Ya, jadi bahasanya si calon dua mempelai ini udah yang silaturahmi yang pertama tuh udah bilang tanggal berapa nih enaknya gitu. Nanti pas khitbah biar nggak kaku ya kan, nggak apa bahasanya. Nggak kapan ya, nah gitu. Iya, makanya tadi kan aku bilang pas ketika silaturahim bahas juga soal khitbah, bahas juga soal pernikahan. Ya, soal jadwal segala macem. Nah, itu setelah khitbah ya langsung Bahas khusus ke pernikahan gitu, Iya. udah nggak neko-neko bahas-bahas yang lain gitu, fokus ke pernikahan.
Ya, jadi ketika sudah khitbah pun kita fokus bahas ke pernikahan, udah nggak bahas lagi evaluasi yang sebelumnya, udah fokus ke pernikahan aja gitu. Yang lalu biarlah berlalu. Asik. Ya, terus juga Oh iya, satu lagi jangan lupa bahas timeline. ya bahas timeline ya. Yaitu timeline itu sebenarnya saat kalian ketemuan itu udah harus disiapin juga timelinenya ya. Maksudnya ya bagusnya disiapin Timeline hitbah kapan, timeline pernikahan kapan. Nah, sebelum pernikahan atau sebelum hitbah kan pasti ada masa-masa dimana kayak harus mempersiapkan hitbahnya itu apa-apa aja gitu. Terus sebelum pernikahan misalkan mau gedung di mana, mau catering di mana, mau fitting di mana dan segala macam. Itu harus ada timeline-nya. Hamin sekian gue harus ngapain, hamin sekian gue harus gimana gitu. Ya, terus abis khitbah itu kan otomatis kalian ngurus administrasi ya. Nah, ini administrasi mungkin bisa jadi konten. Iya, nanti ya Ya, dibahas selanjutnya. nanti mungkin ini akan dibahas di video selanjutnya ya tentang administrasi apa-apa aja yang harus kalian lakukan sebelum dalam menyiapkan pernikahan untuk dokumen negaranya gitu loh. Ya. Kemudian langsung ke pernikahan gitu. Apa yang mau dibahas? Yang mau dibahas apa? Ya kalian sudah ada timeline tadi ya kan? Maksudnya kita udah melalui banyak tahapan-tahapan, ya udah tinggal diluruskan niat aja gitu. Ya. Jaga niatnya, Jaga hatinya. Terus Karena semakin mendekati hari H itu semakin banyak godaan. ya. Terus jangan kelamaan dari khitbah ke nikah. Iya. Terus Ya. ada yang bilang maksimal 6 bulan. Ya Balik lagi sih. tergantung kalian kuatnya gimana gitu. Makin cepat makin baik. Iya, Kalau sekarang hitbah besok nikah ya udah nggak apa-apa. nggak apa-apa asal kalian dokumen untuk negaranya ya lengkap gitu. Jadi bagusnya ya semakin cepat semakin baik gitu. Kalau kita waktu itu berapa bulan? 3 bulan ya? 4 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Ya, jadi kita persiapan dari khitbah ke nikah itu 3 bulan. Dan ya kalau 3 bulan sih cukup cepat ya. Kalau untuk kita ya lumayan cepat gitu loh. Maksudnya banyak yang harus diurus, makanya kita akan bahas di video selanjutnya untuk supaya apa sih yang harus dipersiapkan untuk dokumen pernikahan gitu. Ya, ada pertanyaan nih yang masuk ke DM aku, bedanya cowok yang serius sama cowok yang modus apa sih? Karena banyak tuh cowok-cowok yang kadang maknain ta'aruf itu main ta'aruf-ta'arufan aja gitu. Padahal ya dia tuh kelihatannya sebenarnya nggak serius, tapi tuh kayak ucapan dia tuh serius gitu. Gimana cara ngebedainnya gitu? Kalau aku nanya kan kamu yang laki-laki. Tapi kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya gampang sih. Kalau misalkan ketika laki-laki itu bilang mau ngajakin ta'aruf tapi dia nggak ada tindakan, berarti ya dia cuma main-main gitu. Tapi ketika dia udah bilang ta'aruf dan dia bener mau serius gitu, ya udah. Ya jadi bedain cowok yang serius sama cowok yang modus gitu gampang banget kan ngajakin ta'arufan gitu. Itu gimana ya? Sebenarnya kalau dari menurut aku cara ngebedanya tuh gampang. Ketika dia udah bilang mau ngajak ta'aruf tapi dia nggak ada tindakan, itu berarti tandanya dia main-main. Tapi kalau misalkan dia ngajakin ta'aruf dan dia serius, misalkan langsung cari perantara, langsung datengin orang tua kamu, berarti tandanya dia serius. Itu aja sih, nggak usah dipusingin sama cowok-cowok yang begitu. Kalau misalkan dia ngajakin ta'aruf, kamu tinggal bilang ya udah datangin kakakku atau datangin papaku gitu. Iya, terus ya akhirnya dilihat dari action laki-lakinya, dia cepet nggak, gercep nggak kan? Kalau gercep ya, wah ini bagus nih, maksudnya feedbacknya positif nih ya kan? Dan kalau dari aku sendiri sebenarnya ngebedain cowok yang main-main sama cowok yang serius, selain yang tadi aku bilang, kalau kamu udah kenal, toh kamu juga pasti bakal bisa tahu nilainya. Oh, lingkungan pertemanan dia tuh di lingkungan teman-teman yang baik loh gitu. Oh, lingkungan dia tuh seperti ini loh gitu. Misalkan kayak teman-temannya tuh nggak baik. Sebenarnya diri kalian sendiri pun kalau kalian udah mengenal itu laki-laki, ya sebenarnya gampang nilainya gitu. Maka dari itu kalau ada laki-laki yang ngajakin ta'aruf, ngajakin lamaran, itu kalian sebenarnya udah tahu jawabannya gitu, nggak usah dipusingin lagi gitu.
Oke, itu aja sharing dari kita mengenai proses atau tahapan dari ta'aruf sampai nikah ya. Semoga bermanfaat. Terus juga bagi kalian yang baru lihat video ini atau channel ini, silahkan di subscribe ya. Kalau kalian memang merasa ini bermanfaat, di like, kemudian di share sama ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu bahwasannya ini ada informasi bagus loh dari. Asik. Oke, itu aja sharing dari kita tentang proses ta'aruf sampai pernikahan ya. Semoga video ini bermanfaat. Like jika kalian suka, subscribe kalau mantep ya kan, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Ya udah. Oke, itu aja. Aku Jabar. Dan saya Novia. Kita tunggu di video berikutnya. Dadah. Ya, itu aja ya. Jadi di video berikutnya itu kita akan membahas tentang. Apa ya? Nanti jangan kasih tahu. Oke. Tunggu aja ya. Jangan lupa follow kami guys. Di. Apa sih? Ngapain sih gak jelas? Kan biar promosi, aduh gak kelihatan kan biar maksudnya kayak biar tahu selanjutnya kita mau kayak gimana. Udah Ada- langsung aja, dadah.